ini sudah terlihat ya untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya semuanya aku ucapin lagi selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang sangat bermanfaat ini tentunya, terutama ini sekarang di hari Minggu, yang harusnya mungkin teman-teman bisa santai-santai, bisa tidur-tiduran, atau mungkin nonton Doraemon gitu ya hari Minggu. Tapi di sini teman-teman menyempatkan waktunya untuk, mengikuti, acara ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa saling sharing juga, terutama kan kita sama-sama sebagai, orang-orang yang bekerja atau berada di bidang farmasi gitu ya, khususnya di bidang kesehatan, kita bisa saling sharing, mengenai, COVID-19 ini, khususnya varian Omikron. Nah, kita masuk ke temanya, tema yang dipercayakan kepada saya hari ini adalah mengenai efikasi vaksin terhadap virus COVID-19 varian Omikron. Nah, untuk varian Omikron sendiri tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan juga sangat menarik oleh Kak Rima ya. Kebetulan Kak Rima juga adalah, satu angkatan apoteker dengan saya, Kak Rima merupakan, apoteker yang luar biasa juga. Saya sempat, satu tempat magang juga dengan, Kak Rima, dan hari ini saya disandingkan juga oleh Kak Rima untuk memberikan, materi ini. Saya cukup tersanjung ya. Oke, langsung saja dari, temanya nih, efikasi vaksin terhadap virus COVID-19 varian Omikron. Tadi mengenai Omikronnya kita udah kenal, udah dikenalin oleh Kak Rima. Sekarang dari kata efikasi. Nah, teman-teman sendiri udah pada tahu belum sih efikasi itu apa sih? Atau mungkin, apa sih bedanya efikasi sama efektivitas? Pasti mungkin udah pernah sering dengar atau mungkin udah, sering gitu ya disebut-sebut dalam mungkin mata kuliah atau mungkin kalau teman-teman baca artikel mengenai vaksin gitu ya, efikasi itu apa sih? Bedanya apa sih sama efektivitas gitu kan. Nah, jadi kalau menurut KBBI, efikasi itu artinya adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau efikasi vaksin sendiri itu apa sih gitu kan. Jadi kalau efikasi vaksin itu intinya adalah, ukuran seberapa besar vaksin itu bisa menurunkan resiko penyakit. Ini bukan COVID aja ya. Jadi untuk semua penyakit yang memang disebabkan oleh virus atau, materi genetik lainnya yang bisa dicegah melalui vaksin. Nah, vaksin ini kalau diukur efikasinya itu, seberapa sih, bisa menurunkan resiko penyakitnya. Nah, biasanya untuk efikasi vaksin ini, dia itu diukur atau dibandingkan dengan yang namanya plasebo. Jadi plasebo itu adalah suatu, zat atau misalnya kita memberikan placebo itu adalah zat yang memang, kosong gitu, nggak ada, efeknya. Nah, itu dibandingkan apakah, pemberian placebo ini efeknya akan sama dengan, vaksin gitu. Jadi, secara singkat sih efikasi itu sebenarnya lebih ke, sebenarnya nih vaksin tuh berefek nggak sih gitu kan, berefek nggak sih buat, mmm, mengurangi gejala atau memperingan gejala COVID gitu ya, kalau untuk efikasi. Nah, biasanya kalau efikasi ini kan dia diukurnya di laboratorium gitu ya, dalam, rangka, apa namanya, uji klinis gitu, clinical trial namanya. Nah, kalau misalnya yang namanya clinical trial atau uji klinis itu kan dia ada yang fase 1, 2, 3. Nah, tentunya itu dari fase 1, 2, 3 mungkin teman-teman juga sudah semua tahu ya apa bedanya uji klinik fase 1, 2, 3 gitu. Itu semua keadaannya itu terkontrol gitu di dalam laboratorium. Jadi misalnya subjeknya terkontrol, misalnya dari fase 1, dari pakai binatang dulu, misal pakai tikus atau pakai mencit misalnya. Nah itu, semua kontrolnya itu, atau semua subjek penelitiannya itu terkontrol gitu. Misalnya kalau misalnya pakai tikus atau pakai mencit, itu digunakan tikus dalam, galur ras yang sama, seperti itu. Kalau misalnya udah mulai fase 2 atau fase 3 sudah memulai, subjek penelitiannya itu terhadap manusia, itu manusianya juga harus dalam keadaan yang sama, yaitu misalnya manusianya dalam keadaan sehat, terus rentang usia yang sama misalnya. Jadi memang terkontrol ya untuk, subjek penelitiannya. Tapi kalau efektivitas itu, lebih ke secara, random dan jika misalnya si vaksinnya itu sudah beredar di masyarakat gitu. Jadi, lebih tidak terkontrol gitu untuk subjek pengukurannya gitu ya. Kalau efektivitas tuh lebih ke, mmm, dari individu satu ke individu 2 yang memang keadaan fisiknya itu juga udah beda,
seberapa besar sih tingkatnya untuk, mencegah atau memperingan gejala COVID. Nah, itu bedanya dengan, efikasi dengan efektivitas. Kalau efikasi itu lebih ke ngefek nggak sih nih vaksinnya gitu untuk, mengurangi gejala atau, memperingan gejala, sedangkan kalau efektivitas tuh, perbedaan tingkatnya gitu. Jadi untuk masing-masing orang pun pasti efektivitasnya akan berbeda-beda dengan, satu individu dengan individu lainnya, tergantung dari bagaimana, keadaan individu itu sendiri gitu. Kalau misalnya orangnya sehat, terus kemudian sistem imunnya bagus, dia menjalankan gaya hidup yang sehat, seperti itu, mungkin efektivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan jika dengan orang-orang yang memang sudah terkena penyakit penyerta atau komorbid, atau misalnya orang-orang dengan lansia, atau orang-orang dengan polifarmasi yang mengkonsumsi obat dengan banyak, atau mungkin orang-orang dengan gaya hidup yang tidak sehat, itu efektivitasnya akan berbeda, seperti itu. Jadi, di sini aku harap teman-teman udah paham ya, apa sih efikasi. Jadi, efikasi itu adalah, ngefek nggak sih nih si vaksin terhadap COVID, gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, oleh Karima, mengenai berbagai varian virus COVID-19. Nah, mungkin teman-teman nih udah gumuh banget nih denger varian-varian baru lagi gitu ya, dan kita berdoa sama-sama semoga dengan adanya, vaksinasi, dengan, seiring berjalannya waktu gitu ya, nggak ada lagi nih varian-varian baru yang muncul ya. Siapa sih yang mau gitu kan untuk muncul lagi nih varian-varian baru. Aku juga yakin teman-teman di sini semua udah pada kangen ya untuk kuliah, offline lagi, karena aku tahu rasanya kuliah, online karena aku pun, dan Karima sebagai apoteker juga salah satu mahasiswa angkatan corona gitu. Kita termasuk angkatan corona, jadi kita waktu kuliah apoteker itu hanya 3 minggu, tatap muka offline, dan kemudian pada Maret 2020 itu, langsung ada lockdown, ada PSBB, dan itu kita harus kuliah online dari semester 1 sampai dengan kita, wisuda gitu. Jadi memang rasanya nggak enak banget, dan kita semoga nggak ada varian-varian baru lagi dan kita bisa beraktivitas, dengan normal lagi. Pasti kangen kan gitu ya untuk beraktivitas secara offline lagi, kita kuliah offline lagi gitu. Nah, jadi mengenai berbagai varian virus COVID tadi, untuk yang varian originalnya atau yang pertama itu memang pertama kali ditemukan di Wuhan gitu ya, di Cina. Nah, tapi, seiring berjalannya waktu, itu adalah suatu hal yang normal bagi virus untuk berubah dan berevolusi seiring berjalannya waktu virus menyebar dan menginfeksi makhluk hidup. Jadi gini maksudnya, mungkin virus yang pertama ditemukan itu ada di Wuhan gitu, tapi sering berjalannya waktu, virus itu makin menyebar gitu ya, terus, penyakitnya makin menyebar ke seluruh dunia, dan lama-kelamaan juga, orang-orang pun akan, berinteraksi dengan virus tersebut. Nah, virusnya juga lama-kelamaan, akan semakin berevolusi gitu. Jadi, mereka sudah, sudah berevolusi mengikuti dengan, keadaan imunitas berbagai jenis manusia gitu ya. Jadi pastinya akan ada yang namanya evolusi bagi virus itu tersebut. Jadi makanya disitulah, kita mengenal berbagai varian virus COVID-19 dari varian Alpha, varian Beta, varian Delta, sampai yang terakhir ini Omicron gitu ya. Dan jangan sampai ada varian-varian baru lainnya. Nah, oke, jadi untuk penamaan-penamaannya pun ada varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron itu sebenarnya adalah penamaan dari alfabet, Yunani gitu ya. Jadi, Alpha, Beta itu sebenarnya ada kode-kodenya sendiri, cuman untuk lebih, mempermudah penyebutannya atau lebih mempermudah pengenalannya itu ditandai dari, alfabet-alfabet tadi, dari Alpha, Beta, Delta, Gamma, sampai dengan Omicron. Nah, jadi, bagaimana sih variasi ini sampai terbentuk? Jadi saat, bentuk originalnya itu sudah mengalami perubahan yang signifikan, baik itu berupa evolusi, seperti itu ya. Nah, disinilah mereka memiliki berbagai macam variasi. Ini, berbagai macam variasi SARS-CoV-2 ya. SARS itu jadi, untuk, kepanjangannya kan Severe Acute Respiratory Syndrome ya, yang mana berkaitan dengan virus, corona atau coronavirus 2 gitu. Jadi kenapa dinamakan SARS-CoV-2? Karena ini adalah, dia merupakan gejala-gejalanya itu,
mirip atau secara umum tuh mirip dengan gejala yang dihasilkan dengan jenis virus yang namanya jenis virus corona. Nah, untuk corona ini sendiri adalah sebenarnya suatu bentuk gitu ya. Jadi kalau, bahasa Latinnya corona tuh seperti artinya tuh mahkota sebenarnya. Jadi kenapa dinamakan corona, karena struktur virusnya itu bentuknya seperti mahkota, yaitu atau corona gitu. Nah, sebenarnya virus corona ini juga ada berbagai macam jenis, bahkan untuk common cold atau common flu atau flu biasa yang kita alami sebelum adanya pandemi Covid ini, itu pun jenis virusnya adalah virus corona gitu. Jadi bentuknya itu memang virus corona. Sama juga dengan, penyakit seperti penyakit MERS gitu ya, yang dulu sempat, heboh di Timur Tengah, itu pun jenis virusnya adalah jenis virus corona, karena bentuknya itu adalah bentuk corona atau bentuk mahkota, gitu. Nah, yang membedakan antara SARS yang dulu dengan SARS yang sekarang atau COVID-19 sekarang tuh apa sih? Tentunya yang membedakan itu adalah genomnya atau materi genetiknya. Nah, untuk materi genetik mungkin teman-teman, sudah sering atau mungkin udah pernah mendapatkan materinya ya di pelajaran mikrobiologi atau, yang lainnya. Atau di pelajaran imunologi mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materinya, atau yang belum dapat mungkin yang masih semester 2 sekarang nanti akan dapat ya, tenang aja. Oke, jadi itu yang membedakan adalah, yang membedakan antara alfa, beta, gamma, delta, sampai omikron itu sebenarnya adalah, materi genetiknya gitu. Tapi untuk keluarga virusnya sendiri pun itu masih, sama gitu, yaitu keluarga virus corona yang bentuknya itu seperti mahkota. Nah, jadi menurut analisis bioinformatika, ini menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 ini memiliki karakteristik yang mirip dengan keluarga coronavirus. Yang mana tadi sudah aku sebutkan bahwa, coronavirus atau keluarga coronavirus itu termasuk tadi yang, common cold atau virus biasa, influenza, kemudian juga, MERS dan SARS yang terdahulu gitu ya, virus SARS, penyakit SARS yang terdahulu seperti itu, yaitu seperti gejala pneumonia, seperti sesak nafas, demam, kemudian mempunyai sputum atau lendir di bagian pernafasan atau di hidung, seperti itu ya. Itu memiliki, karakteristik gejala yang sama, karena memang, mereka tuh virusnya satu keluarga gitu, satu satu keluarga, satu jenis gitu. Jadi memang yang membedakan hanya materi genetik dan, bagian-bagian virus lainnya, seperti itu. Nah, untuk ciri infeksi COVID-19 varian Omikron sendiri, ini sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Memang untuk gejalanya secara kasat mata atau secara umum itu cukup mirip dari yang pertama kali muncul jenis Alpha sampai dengan jenis Omikron sekarang, memang itu, gejalanya cukup mirip gitu ya. Baik itu berupa demam, kemudian pusing, merasa lelah, bahkan kalau dulu ya masih jenis alfa gitu ya, itu kita, gejala umumnya anosmia gitu atau kita kehilangan kemampuan penciuman. Saya sendiri alhamdulillah belum pernah terkena Covid, semoga jangan sampai. Mungkin teman-teman pun di sini ada yang pernah kena juga, mungkin sudah merasakan bagaimana rasa tidak nyamannya anosmia itu, nggak enaknya kita makan tapi nggak ada rasanya karena, kebetulan kerabat saya pun ada banyak yang terkena anosmia pada saat Covid dan mereka bilang itu rasanya nggak enak banget, semoga kita, nggak ngerasain kayak gitu lagi gitu ya. Jadi untuk gejalanya sendiri, ini data dari terakhir 6 April 2022, itu gejala yang paling umum untuk Omikron itu adalah rasa lelah, itu sekitar 41%. Jadi tadi sempat dijelaskan oleh Karima, ini rasanya capek banget gitu ya, kok rasanya nggak semangat ngapa-ngapain, tapi bukan kayak yang mentally exhausting gitu, tapi emang physically exhausting. Jadi nggak rasa capeknya tuh ya fisik gitu, bukan mental, bukan karena teman-teman yang lagi males nih bikin laporan gitu, atau lagi males nih ngerjain tugas, nggak, ini emang capek aja gitu kitanya. Terus udah gitu, yang paling tinggi juga gejalanya di sini adalah rasa sakit kepala, headache gitu. Nah, terus kemudian, ada sakit tenggorokan, terus kemudian yang tertinggi juga ada batuk. Nah, batuk di sini juga berbagai macam, tapi umumnya sih batuknya itu batuk berdahak ya, makanya dari tata laksananya pun atau dari guideline-nya pun memang, sering direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat-obat, mukolitik, yaitu asetilsistein. Kalau misalnya memang, simptomnya atau gejalanya itu ada batuk berdahak. Nah, kemudian, gejala yang umum juga sering terjadi adalah fever atau demam, seperti itu. Yang mana gejala-gejala ini bisa diatasi dengan
pengobatan simptomatis seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Kalau misalnya demam itu gunakan paracetamol atau ibuprofen. Kemudian kalau misalnya batuk berdahak bisa gunakan mucolytic yaitu salah satunya acetylcysteine. Kemudian untuk terapi-terapi lainnya bisa menggunakan terapi-terapi seperti obat-obat over the counter seperti multivitamin seperti itu ya. Kemudian juga tergantung lagi dari derajat atau tingkat keparahan penyakitnya itu sendiri seperti itu. Jadi kalau secara umum ciri infeksinya itu cukup sama atau cukup mirip dari berbagai jenis varian terdahulunya seperti itu. Nah, kita masuk ke vaksinasi. Nah, jadi vaksinasi COVID ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah COVID-19. Nah, oke. Jadi selain dari kita menjaga 3M gitu ya, mencuci tangan, memakai masker gitu ya, menjauhi kerumunan juga ya, kita harus berusaha dari dalam diri kita yaitu dengan vaksinasi. Nah, sebenarnya vaksinasi ini tuh sama sih ya prinsipnya dengan kalau misalnya kita sudah terkena COVID sebelumnya, kita tuh sebenarnya men-trigger tubuh kita atau menyuruh tubuh kita nih untuk membuat suatu benteng pertahanan gitu, biar memang kalau amit-amit kita terinfeksi lagi gitu atau kita terinfeksi COVID, tubuh kita nih udah punya tamengnya sendiri yang khusus untuk virus tersebut gitu. Nah, di sini tadi kan tujuannya vaksinasi COVID ini tujuannya itu untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Nah, menurut teman-teman nih atau menurut moderator sendiri, kira-kira cakupan vaksinasi yang udah dilakukan di Indonesia sekarang udah mencapai belum sih buat herd immunity? Menurut moderator gimana? Udah mencapai belum? Sudah sih. Udah ya? Udah mencapai. Oke. Jadi berikut data dari cakupan vaksinasi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri, dosis sudah diberikan sebanyak 390 juta dosis. Ini update data 3 hari yang lalu ya dari Kemenkes. Jadi dosis yang diberikan sudah 390 juta. Yang divaksinasi lengkap 2 dosis itu 162 juta dan persen populasi divaksinasi adalah 59,3%. Nah, sedangkan yang di seluruh dunia, dosis yang sudah diberikan itu sebanyak 11,4 miliar dosis, kemudian yang sudah divaksinasi lengkap itu ada 4,62 miliar orang, dan populasi divaksinasi lengkap sekitar 59,2%. Nah, fun fact juga bahwa ternyata menurut data dari dari Kemenkes, Indonesia ini merupakan negara dengan ranking vaksinasi 5 besar gitu. Jadi Indonesia termasuk 5 besar dalam cakupan vaksinasi tertinggi di dunia gitu. Kita mungkin cukup berbangga karena wah ternyata masyarakat Indonesia sudah cukup aware ya terhadap pentingnya vaksinasi untuk melawan pandemi. Namun sayangnya ternyata persen populasi 59,3% yang sudah divaksinasi ini ternyata belum cukup untuk mencapai herd immunity. Karena menurut data dari Kemenkes, bahwa Kemenkes itu menargetkan populasi divaksinasi itu sekitar 70%. Nah, kalau sudah 70% itu baru bisa mencapai herd immunity. Nah, sekarang masih 59,3%, kita nggak bisa jumawa dulu nih. Kita nggak bisa, oh udah banyak nih yang divaksin, aku mau keluar tanpa masker, kan udah mau jadi endemi. Nggak bisa kayak gitu. Dan menurut saya pribadi pun, istilah endemi itu masih belum cukup cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena itu tadi mungkin kalau sekarang kita lihatnya trennya sedang turun dan tiba-tiba mau diajarin endemi, menurut saya sih itu belum cocok karena untuk untuk istilah endemi itu adalah kan suatu penyakit yang memang beredar di satu wilayah aja. Nah, tapi sekarang kan ini beredarnya masih di seluruh dunia gitu ya. Jadi masih menurut saya sih belum cocok untuk dijadikan istilah endemi. Tapi kita berdoa dan berusaha aja semoga memang bisa berganti status sebagai endemi, cepat-cepat berganti status menjadi endemi biar memang kehidupan ini segera berjalan dengan normal seperti sedia kala seperti itu ya. Jadi untuk mencapai herd immunity tadi ternyata data dari Kemenkes itu harus mencapai 70%. Sedangkan cakupannya sekarang ini masih sekitar 59,3%, jadi belum mencapai herd immunity.
Nah, di sini saya harapkan teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa gitu membuat orang-orang sekitarnya aware, khususnya keluarganya, kerabatnya gitu ya, saudara-saudaranya, om tantenya yang mungkin masih takut divaksinasi, coba deh edukasi keluarganya, coba deh edukasi kerabat-kerabatnya kalau vaksinasi yuk gitu kan, biar kita cepet-cepet, mencapai herd immunity gitu. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme kerja vaksin. Nah, ini di sini kalau mekanisme kerja vaksin itu sendiri sebenarnya kita masuk dulu ke jenis-jenis vaksin. Nah, sebenarnya jenis-jenis vaksin itu ada beberapa, yang paling sering umum digunakan untuk COVID-19 ini adalah jenis vaksin mRNA dan juga jenis vaksin adenovirus. Nah, kalau mRNA itu lebih ke virusnya itu dipretelin gitu ya. Jadi bagian virusnya lah yang dijadikan bahan untuk vaksin gitu. Nah, sedangkan kalau adenovirus itu lebih ke proteinnya, atau ada juga yang jenisnya itu seperti Sinovac itu the whole body of virus gitu ya, atau the whole virusnya, seluruh tubuh virus yang dimatikan gitu. Sebenarnya mana yang lebih efektif, semuanya berefek gitu ya, tergantung dari pemilihan kita aja. Semuanya berefek, semuanya memiliki mekanisme kerja yang sama seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman ada yang sudah dapat materi mengenai imunologi ya, tentang mengenai sel imun, pasti sedikit banyak cukup relate dengan materi ini, karena di sini kita ngomongin tentang mekanisme kerja vaksin. Jadi begini teman-teman gampangnya, misalnya kita dalam tubuh kita itu kita ibaratkan sebuah sebuah negara gitu, misalnya dalam tubuh kita itu sebuah negara. Nah, misalnya dalam negara kita ini tadinya adem ayem gitu, belum ada negara api menyerang gitu ya, masih 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 adem ayem lah, masih tentram, aman, nyaman, damai gitu ya negaranya. Nah, tiba-tiba ada orang asing nih, orang asing mau masuk ke tubuh kita. Ini kita ngomongin ini dulu ya, ngomongin proses alaminya dulu nih, kalau misalnya tubuh kita terinfeksi virus. Ini virus apa aja ya, tapi di sini yang kita khususkan virus COVID tentunya. Nah, jadi misalnya ada orang asing datang nih ke wilayah tersebut atau datang nih ke negara tersebut gitu. Nah, sistem pertahanan negara kita atau misalnya kita bilangnya tentara kita, nih belum kenal nih sama sama orang tersebut gitu ya. Biasanya sistem pertahanan tubuh kita tuh kenal sama orang-orang di dalam negara tersebut gitu. Oh, misalnya itu si A gitu. Oh, misalnya itu si Maulida, oh itu misalnya si Laras, oh itu misalnya si siapa gitu. Misalnya kenal tuh dia, kenal ciri-cirinya. Oh, misalnya si orang yang memang sudah ada di negara tersebut gitu, misalnya ciri-cirinya rambutnya hitam gitu, misalnya orangnya kulitnya hitam, misalnya seperti itu. Nah, tiba-tiba kok ada orang asing masuk nih, ciri-cirinya beda dengan orang yang memang sudah ada di negara tersebut, misalnya kayak gitu ya. Ciri-cirinya beda, misalnya rambutnya pirang, kulitnya putih, misalnya seperti itu. Nah, sistem pertahanan tadi tuh belum kenal nih, akhirnya mungkin misalnya si orang asing tadi bilangnya, "Oh enggak kok, aku cuma mau mampir aja," misalnya gitu, "aku cuma pengen beli apa," gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, dipersilahkanlah masuk oleh sistem pertahanan tadi, misalnya sama si tentara tadi. Nah, kemudian, pas dipersilahkan masuk ternyata si orang tersebut, bawa ini nih, bawa gerombolan gitu kan, tiba-tiba dia menyerang, menyerang orang-orang yang ada di dalam negara tersebut, seperti itu perumpamaannya. Nah, begitu, setelah seperti itu, sistem pertahanan tubuh kita akan mengenal orang asing tersebut yang rambutnya pirang tadi, sebagai musuh gitu, sebagai ancaman. Akhirnya, sistem pertahanan itu akan membuat sel memori gitu, sel memori atau membuat memori atau membuat memo dalam tubuh kita supaya mengenali nih kalau ada orang dengan ciri-ciri kayak gini jangan lo biarin masuk gitu, jangan dibiarin dia masuk ke wilayah lo gitu. Itu dari dalam sel memori kita gitu. Jadi kita mengingat oh bentuknya seperti ini tuh nggak dibiarin sorry nggak boleh dibiarin masuk gitu ya. Nah, akhirnya nanti kalau misalnya ada zat asing itu masuk kembali, virus asing itu masuk kembali, tubuh kita nih udah punya memori ini nih, udah punya memori sendiri kalau misalnya, oh kalau ya bentuknya kayak gitu,
nggak boleh masuk gitu. Jadi, kalau misalnya ada bentuk yang kayak gitu lagi, ada virus yang kayak gitu lagi, nggak boleh masuk karena tubuh tuh udah mengingat nih, bentuk yang kayak gitu adalah merupakan musuh, adalah merupakan virus, adalah merupakan penyakit. Jadi nggak boleh dibiarin masuk ke dalam tubuh, gitu. Nah itu kalau mekanisme secara, alami gitu ya. Kalau misalnya secara vaksinasi sama, konsepnya sama seperti itu, namun bedanya itu diberikan, secara buatan gitu ya, diberikan secara injeksi, seperti itu. Jadi nanti, vaksin itu men-trigger tubuh kita atau, men-trigger tubuh kita supaya membuat sistem pertahanan yang, untuk bentuk virus seperti itu gitu kan. Karena tadi vaksin itu isinya virus yang dilemahkan atau misalnya, bagian dari tubuh virus itu sendiri, nah itu nanti tubuh akan mengenali bentuk tersebut, sebagai musuhnya atau sebagai zat asing yang tidak boleh masuk. Jadi nanti, setelah sistem kekebalan tersebut terbentuk gitu ya, nanti akan, jika misalnya amit-amit akan terinfeksi dengan virus yang asli selain dari vaksin tadi, nah tubuh tuh akan mengenali nih, oh, ini tuh ciri-cirinya nih, misalnya kalau virusnya tadi yang dimasukin, kalau misalnya kita umpamakan dengan orang gitu ya, misalnya vaksin itu adalah cuman helai rambutnya aja lah gitu. Nah, misalnya kalau ngelihat, oh ini, helai rambutnya, pirang nih ternyata gitu kan, nanti tubuh akan bersiap-siap untuk melawan, zat asing tersebut gitu. Jadi, itu sedikit mengenai mekanisme kerja vaksin. Nah, ini, aku punya video yang menarik banget. Teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah lihat video ini ya, karena video ini cukup viral juga waktu itu. Mungkin teman-teman ada yang main TikTok. Nah, ini video yang cukup bermanfaat yang aku temukan di TikTok. Ini adalah mekanisme kerja vaksin yang, ditunjukkan secara fun gitu ya. Jadi, mungkin teman-teman kalau misalnya tadi kurang paham apa yang aku sampaikan mengenai mekanisme kerja vaksin, ini teman-teman bisa, memahaminya lewat video ini. You need to make this. What is it? It's a part of a virus. A virus? Just a part of it, not the actual virus. They're called COVID-19. They have 4 cans and they're coming. 4 cans? Please. What is this? This messenger told me to make them. I've never seen these before. I'll make some new antibodies to get rid of them. Seize the forks. Nice body. Gonna make this place my new home. 4 cans. Seize them. Oke, gitu ya. Jadi itu mekanisme kerja, secara singkat vaksin. Jadi vaksin itu dia nge-trigger antibodi kita biar kalau misalnya ada virus yang bentuknya mirip kayak si vaksin tadi, itu akan lebih mudah dilawan oleh sistem imun tubuh kita, gitu. Jadi yang bilang, "Ah, ngapain vaksin?" Gitu kan nanti juga kena juga, ya nggak bisa kayak gitu, kita tetap harus vaksin. Jadi kalau misalnya nanti kita amit-amit terkena, itu tubuh kita tuh udah punya perlindungannya gitu, tubuh kita tuh udah kenal jadi, perlawanannya pun akan lebih, mudah gitu dan juga, pasiennya akan, sembuh secara lebih cepat gitu. Dan mungkin juga karena misalnya tadi sempat ada pertanyaan ya ke Karima kalau, kok sekarang gejalanya itu lebih ringan. Nah mungkin gejala lebih ringan itu bisa diakibatkan karena kita udah vaksin gitu, atau juga mungkin kita udah pernah terkena sebelumnya jadi antibodi kita tuh sudah mengenal, virus tersebut gitu, jadinya bisa melawan virusnya secara lebih cepat dan lebih, tepat gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kemampuan vaksinasi dalam mencegah COVID-19 varian Omikron? Oke, jadi kalau menurut penelitian, orang yang telah menerima 2 dosis vaksin, ini jenis vaksin apapun ya, ini bisa rentan terhadap infeksi dari Omikron. Tapi, suntikan ketiga yang akan kita bahas sekarang yaitu booster, ini bisa meningkatkan aktivitas antibodi terhadap virus. Jadi dosis booster dapat meningkatkan jumlah antibodi dan kemampuan sistem imun seseorang untuk melindungi dari COVID-19 varian Omikron. Nah, sebenarnya gimana sih mekanisme kerja dari vaksin booster dan apa bedanya
dengan vaksin yang udah kita lakukan di 2 dosis sebelumnya. Dan biasanya yang teman-teman sering notice gitu ya, kok misalnya vaksin booster tuh cuma setengah dosis sih gitu, kok nggak 1 dosis atau 2 dosis, atau kayak, dosis sebelumnya gitu ya, kok cuma setengah dosis aja gitu. Jadi, gini, kita itu di dalam tubuh itu ada, yang namanya pergantian sel gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, sel-sel dalam tubuh kita pun akan berganti gitu teman-teman. Jadi, memang tadi aku sempat menjelaskan bahwa tubuh kita tuh memiliki sel memori gitu. Jadi sel memori itu adalah yang bertugasnya itu untuk mengingat jenis, virus atau jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, tapi lama-kelamaan yang tadi namanya tubuh itu, berkembang terus gitu ya, berganti terus selnya, lama-kelamaan sel memori tadi tuh dia akan mulai menipis gitu teman-teman. Jadi tadinya, kita ada 2 dosis vaksin, dosis 1 dan dosis 2, itu misalnya